Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita bisa duduk di masjid dalam keadaan berpuasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, ya kalau mati kan nggak puasa. Iya, maksudnya alhamdulillah puasa itu salah satu ibadah yang berbeda dengan ibadah-ibadah lainnya. Ya, ibadahnya hanya bisa diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dengan kita bisa mengendalikan kebutuhan yang paling dasar, makan, minum, berhubungan suami istri, ya. Mudah-mudahan kita bisa mengendalikan kebutuhan-kebutuhan kita yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah kita semua diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apes-apesnya kita ketemu kapan, Bu? Untung-untungnya kita ketemu di dunia dan di akhirat. Di dunia sama di surga, untungnya. Apesnya. Paling apesnya, paling buruknya kita ketemu Nabi Muhammad di mana? Di mana? Kejauhan. Telaga Kausar jauh. Masih kejauhan. Hah? Di alam barzakh. Iya. Ya kalau mimpi itu mimpi ya, itu di dunia kan. Selain di dunia, katanya paling apes kita itu kalau di dunia nggak ketemu, itu pasti ketemunya di alam barzakh. Masih ingat kan, Bu? Pertanyaan pertama di kubur apa? Bukan, ya Allah. Udah berkali-kali nih saya bilang. Jadi hadis riwayatnya Imam Bukhari, Imam Abu Dawud, Imam Hakim ya, bahwa ketika jenazah itu ditaruh di liang lahat, kemudian ditutup, terus orang yang nganter pergi, faja'ahul malakani, datang dua malaikatnya namanya Munkar, fa'aq'adahu, kemudian malaikat itu, kedua malaikat itu mendudukkan Rifki, didudukkan, duduk. Saya mau tanya. Setelah didudukkan, faqala lahu, kedua-duanya bertanya kepada jenazah yang baru saja didudukkan itu. Apa pertanyaannya? Madza taqulu an hadzal rajuli Muhammadin? Apa pendapatmu, apa yang kamu akan ucapkan tentang orang laki-laki ini Muhammad? Bahasanya gitu, ini. Madza taqulu an hadzal rajuli Muhammadin. Riwayat lainnya mengatakan madza taqulu hadzal rajula Muhammadan. Kamu kenal nggak sama orang ini yang namanya Muhammad? Nah, orang ini itu kan berarti ada, bukan orang itu. Dikubur. Kubur. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Nggak percaya? Ya silakan, nggak apa-apa. Mati dulu, tapi mudah-mudahan nanti bisa jawab. Fa'ammal mu'minu, adapun orang mukmin, kalau yang ditanya mukmin itu langsung bisa jawab ketika ditanya, kamu kenal nggak sama orang ini? Wah, langsung gagah. Ini Masjid Jamaah Al-Hidayah langsung gagah. Zrak. Duduknya jawab, asyhadu annahu abdullahi wa rasuluh. Saya bersaksi dia adalah hamba Allah dan utusan Allah. Cakep. Ya kan? Tapi kalau orang kafir atau orang munafik, wa ammal kafiru aw munafiku, kalau orang kafir atau orang munafik ditanya,
Ini siapa? Muhammad ini siapa? Kamu tahu nggak? Dia jawabnya apa? La adri, saya nggak tahu. Katanya sih katanya, gitu. Katanya. Jadi katanya. Ngerti orang kafir sama orang munafik. Maka apa yang dilakukan oleh malaikat? Maka malaikat memukulkan. Fadharaba di antara bainal udzunaini, di antara dua telinga di sini. Cerok. Fayasihu, maka dia menjerit. Ya iyalah. Di jitak aja sakit, ini dikepruk kepalanya oleh malaikat yang ngepruk. Menjerit. Nah, itu ya. Jadi pertanyaan di kubur apa? Yang pertama, kenal nggak kamu sama Muhammad ini, Nabi Muhammad ini, kenal nggak? Habis itu baru man rabbuka. Iya, kalau nggak kenal sama Nabi Muhammad, tahu dari mana Tuhan? Iya, nggak apa-apa. Ya saya juga sampai ibtidaiyah, tahunya man rabbuka. Setelah pesantren, setelah baca kitab, nah baru ya wajar kan? Nggak apa-apa. Ya. Jadi apes-apesnya kita ketemu Nabi Muhammad di mana? Di alam barzakh. Allahumma mudah-mudahan kita dipertemukan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal. Iyalah. Masa gak pengen ketemu Nabi Muhammad? Ya, minimal salah satu doa di antara doa-doa kita itu ketemu Nabi Muhammad. Qad hilati adrikni ya Rasulullah. Ya Allah, temukan saya dengan Nabi Muhammad. Baginda Nabi, ketemu dong sama saya gitu ya. Dan jangan khawatir nggak kemudian saya harus soleh dulu untuk ketemu Nabi. Enggak. Ya. Siapapun bisa mendapatkan rezeki bertemu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Yang kedua, ini baru muqaddimah ya. Saya belum mulai ya. Di ayat yang tadi kita baca itu setidaknya ada 3 deh yang saya mau garis bawahi. Bukan berarti yang lain tidak penting, tapi semuanya penting. Ini ada yang harus saya garis bawahi. Yang pertama, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi haji itu adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala dan panggilannya tertulis sudah. Jadi nggak boleh lagi bilang saya belum dapat panggilan, berarti nggak mengakui Al-Quran. Awas kalau bilang kenapa belum haji? Ya saya belum dapat panggilan. Lah ini panggilannya ditulis sudah. Ya. Jadi jangan bilang nggak dipanggil, sudah dipanggil. Makanya kalau kita ke sana itu memenuhi panggilan Allah, itu syaratnya apa? Manis tato'a ilaihi sabila, yang mampu maka minta dimampukan gitu. Minta disegerakan. Ya Allah, saya tinggal satu nih Allah. Saya syahadat udah, sholat udah, puasa udah, zakat udah. Saya mau haji ya Allah. Minta. Jangan nggak minta. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, jangan nggak minta. Karena apa? Panggilannya sudah. Ya sama kayak ayat puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Terus kita bilang, Allah saya belum diperintahin puasa. Lah ini perintah puasanya udah ditulis, kok bilang belum diperintah puasa? Ya, jadi jangan bilang belum dapat panggilan. Nggak boleh. Kalau kata guru saya Kiai Haji Zainal Abidin, bahkan dia kafir kalau ngomong belum dapat panggilan. Kenapa? Karena sudah ada panggilannya. Nanti kalau ada orang haji, jangan bilang panggil saya di sana. Lah, panggil saya. Yang manggil Allah sudah. Iya, kalau sama orang yang mau pergi haji, mau pergi umroh, bilang doakan saya ya, biar saya bisa ke sana. Gitu. Ya. Kalau Pak Teguh sama Pak Kiai Mahfud nggak perlu doa, langsung berangkat. Iya, ada kok. Iya, nggak boleh. Doa itu kan bagi yang belum mampu. Kalau yang sudah mampu, tinggal jalan.
Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a. Nah, haji itu wajib, umroh juga wajib. Mas nih. Jadi bukan umroh itu sunnah, enggak. Haji itu wajib seumur hidup sekali, umroh juga wajib seumur hidup sekali. Buktinya apa? Kalau orang berangkat haji, itu pilihannya kan 3. Apakah dia haji ifrad, haji dulu baru umroh, atau dia haji qiran, haji dan umroh bareng, atau haji tamattu, umroh dulu baru haji kayak kita. Orang Indonesia biasanya tamattu, makanya kita bayar dam. Dia bayar dam, denda. Makanya di Saudi itu ada pangdam, panglima dam. Dia ngumpulin kambing-kambing itu, namanya pangdam Pak Teguh. Saya punya banyak kawan itu di sana pangdam. Musim haji panen dia. Pangdam-pangdam itu. Nah ya, jadi umrah itu wajib. Nah, sekarang kalau daftar haji itu berapa tahun? Ada yang 20, ada yang 30. Umur berapa rata-rata di sini? 50. Kalau 30 tahun lagi 80. Kayaknya nggak nyampe deh. Ya kalaupun nyampe itu udah. Maka kaidah usul fiqh bilang, kaidah fikih bilang gini, ma la yudraku kullu la yutraku kullu. Diingat-ingat nih, kaidah penting nih. Berguna bagi, nyampe nggak nih Dek? Nyampe ya? Sudah tulis kaidahnya nih. Ma la yudraku kulluhu la yutraku. Ini model. Nah, gini jadi. Ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Sesuatu yang tidak bisa diraih semuanya, jangan tinggal semuanya. Sesuatu yang tidak bisa diraih semuanya, jangan ditinggal semuanya. Kayaknya kemungkinan haji kecil, ya jangan nggak haji nggak umroh, minimal umroh gitu. Kalau umroh kan nggak 20 tahun, bisa tahun depan, bisa 2 tahun lagi, tergantung ngumpulin waktunya. Ya kan waktu adalah uang. Iya, ya. Ini ya. Jadi yang belum ke tanah suci, satu, jangan berkecil hati, alias tetap yakin bahwa kita akan ke sana, tapi juga usaha ngumpulin dikit-dikit. Masa beli motor bisa? Ya, tenang aja, mudah-mudahan nanti setiap 5 tahun sekali itu DKM masjid ngajak umroh 1 orang jamaahnya. Amin ya. 5 tahun sekali. Itu yang pertama, garis bawahnya. Yang kedua, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi. 104. Hendaklah kamu menjadi umat yang mengajak orang untuk khair dulu, baru wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Masih ingat khair itu apa? Khair itu kebaikan yang universal, ma'ruf kebaikan yang lokal. Ya. Jadi ajak orang untuk berbuat adil, berbuat jujur, berbuat sayang menyayang, harmoni dan lain sebagainya, yang baik-baik semua itu baru ajak orang untuk berbuat ma'ruf. Anak kita kan gak diajarin sholat dulu, tapi diajarin apa? Jangan bohong, terima kasih, yang sopan, itu dulu kan? Iya. Waktu kecil kebaikan-kebaikan itu, ya. Ini penting.
Yang ketiga, ada hari tadi di mana wajah orang putih-putih, ada yang wajahnya hitam-hitam. Apa maksudnya wajahnya putih dan wajahnya hitam? Kata Profesor Quraisy Shihab, orang yang wajahnya putih, wajahnya hitam itu bukan hanya di akhirat, tapi di dunia. Di dunia itu juga orang bisa wajahnya putih, wajahnya hitam. Gimana orang bisa wajahnya putih? Apabila dia menemukan surganya di dunia. Gimana orang bisa wajahnya hitam? Apabila dia ketemu nerakanya di dunia. Bu, ibu, suami kalau lagi marah-marah itu surga apa neraka? Hah? Pak, kalau ibu diajak kumpul nggak mau, itu surga apa neraka? Itu gampang aja. Jadi gimana caranya kita mendapatkan surga kita di dunia ini? Gimana caranya? Gimana caranya rumah kita itu jadi surga? Makanya riwayat mengatakan baiti, rumahku surgaku. Ibunya rapi, cantik, ramah, bapak-bapaknya sabar, wangi. Iya. Ya. Nanti wajahnya cerah, nggak sumpek. Hitam itu sumpek. Ya. Anak-anaknya baik-baik, solih-solihah, nyenengin, alhamdulillah. Dua caranya. Satu, minta sama Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Udah ada doanya kok. Itu yang pertama itu ya. Dua, jangan ciptakan api di rumah. Jangan bawa api ke dalam rumah. Jangan ciptakan api, jangan bawa api. Ciptakan api itu apa? Jangan marah-marah. Jangan marah-marah. Nabi bilang, idza ghadiba ahadukum falyatawaddo. Kalau kamu marah maka wudu. Kenapa? Karena marah itu bersumber dari setan dan setan tercipta dari api. Maka dengan dipadamkannya dengan, tapi nggak boleh juga bu, bapak lagi marah-marah ibu siram air disebur, itu tambah ngamuk. Iya, wah kan kata Pak Kiai apa? Marah itu dari api dan dipadamkannya dengan air. Ya sudah kita siram, bukan wudu. Kalau masih marah, falyaghtasil, mandi. Ada riwayat yang lain mengatakan idza ghadiba ahadukum falyajlis. Duduk. Kalau duduk masih marah-marah, falyattaji, tiduran. Masa iya masih tiduran marah-marah? Enggak. Wah, enggak kan? Ya. Itu pertama, jangan ciptakan api. Artinya apa? Jangan marah-marah di dalam rumah, jangan ngamuk. Ya. Bapak, Ibu, jangan marah-marah di rumah. Itu api. Yang kedua, jangan bawa api ke dalam rumah. Jangan bawa barang haram ke dalam rumah. Jangan bawa makanan haram ke dalam rumah. Hasil mencuri, punya orang, dan seterusnya. Na'udzubillah min. Anak-anak kita pastikan pensilnya punya dia, bukan pensil temannya. Itu ya, penghapusnya punya dia, bukan penghapus temannya. Nah,
Kita sekarang mau ngaji, wah pendahuluannya hampir 10 menit ini. Lumayan lama. Enggak. Kita akan ngaji karena ini Ramadan, ya. Kita ngajinya Quran aja ya. Kita akan ngaji tafsir Al-Munir, tafsir surat Al-Baqarah, tafsir surat Al-Ikhlas yang saya ambil dari kitab tafsir Marah Labid fi bayani ma'nal majid atau tafsir Al-Munir karangan Imam Nawawi Banten. Nah, karena kita ada di Banten, nah, kita baca karya ulama besar. Beliau itu julukannya apa coba? Julukannya, beliau kan tinggalnya di Mekah. Julukannya beliau itu Sayyidu Ulama'il Hijaz, tuannya ulama tanah Hijaz, Mekah Madinah. Di masanya semua ulama-ulama Mekah Madinah itu berguru kepada beliau. Ya, muda, masih muda. Wah, masa ulama-ulama aja berguru kepadanya, kita enggak, kan gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi amin. Berkata penyusun kitab Imam Nawawi Banten, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita dengan sebab beliau dan ilmu-ilmu beliau. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Katakan dia adalah Allah yang Ahad Esa. Inna hadhihi surata, sesungguhnya surat ini nazalat bisababi surat su'alil musyrikin. Jadi turunnya ayat ini itu karena satu, penyebabnya ada banyak. Yang pertama, pertanyaan orang musyrik Mekah. Orang musyrik Mekah. Qala ad-Dhahhak, menurut Imam ad-Dhahhak, innal musyrikina arsalu Amir bin Tufail. Jadi orang-orang musyrik itu mengutus seseorang yang namanya Amir bin Tufail. Amir bin Tufail ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalu, kemudian dia berkata atau mereka berkata, sampaikan ini kepada Muhammad, wahai Amir. Apa kalimatnya? Sabab ta'alihatana, Muhammad, kamu telah menghina Tuhan kami. Wa khalafta dina abaika, kamu itu berbeda dengan agamanya leluhur kamu, kepercayaan leluhur kamu. Fa in kunta faqiran aghnainaka, kalau kamu nggak punya duit bilang, kita kasih. Kalau kamu fakir, aghnainaka, kami bikin kamu kaya. Wa in kunta majnunan dawainaka, kalau kamu gila, sakit, kita obatin. Wa in huwita imra'atan, wa in hawaita imra'atan, kalau kamu pengen perempuan, zawwajnakaha, kami nikahkan. Kenapa sih kamu begini gitu? Terus apa? Faqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan tegas, lastu bifakirin, saya enggak fakir, saya enggak butuh duit. Wala majnunin, saya juga enggak gila. Wala hawaitu imra'atan, saya juga enggak pengen perempuan. Ana Rasulullah, saya utusan Allah. Terus apa kata Nabi SAW? Ad'ukum min ibadatil asnam ila ibadatih. Saya ajak kalian untuk berpindah dari menyembah berhala ke menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pertama kali datang si Amir Tufail, begitu tuh kejadiannya. Wasani atau thaniyatan wa arsaluhu thaniyatan, yang kedua diutus lagi, beberapa hari berikutnya diutus lagi. Qalu qul lahu bayyin lana jinsa ma'budik amin dhahabin aw fiddatin. Muhammad, kamu itu bilang apa, ngajak kita untuk berpindah dari menyembah berhala menyembah Tuhanmu. Sekarang jelasin, Tuhan kamu itu terbuat dari apa? Dari emas apa dari perak? Lah kan otaknya otak berhala. Mikirnya apa? Diciptain dari batu. Berarti ada materi. Otak berhala tuh begitu tuh. Dia nanyanya jadi apa? Tuhan kamu itu terbuat dari emas atau terbuat dari perak. Fa'anzalallahu ya, hadhihi surah. Turunlah surat ini. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu
kufuwan ahad. Kemudian dia tanya, lahu thalathatu mi'atin wa sittuna sanaman la taqumu bihawaijina fakaifa yaqumul wahid bihawaijil khalq. Muhammad, kita itu punya 360 berhala yang nggak bisa memenuhi semua kebutuhan kita. Lah kamu punya satu. Ya lagi-lagi otaknya otak berhala jahiliyah. Lah kamu punya satu terus suruh memenuhi kebutuhan seluruh makhluk. Apa kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa anzalallahu, maka kemudian turunlah ayat was-saffati saffa sampai pada ayat inna ilahakum lawahid, Tuhan kamu itu satu. Bisa lah kalau Allah bisa. Fa arsaluhu ukhra, kemudian yang ketiga kali. Jadi yang pertama ngomong tentang kamu miskin apa enggak Muhammad, kalau kamu butuh duit ngomong aja, dan seterusnya itu. Yang kedua nanya Tuhan kamu itu dari apa. Sama yang ketiga nanya, kami aja punya 360 berhala nggak bisa memenuhi kok kamu cuma satu. Terus yang keempat nih, bayyin lana af'alahu, ceritain dong sama saya, jelasin perbuatannya tuh kayak apa. Fanazala inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ard. Pekerjaan Allah itu yang menciptakan langit dan bumi. Berhala kamu kan nggak menciptakan. Qala Ibnu Abbas wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Amir bin Tufail wa Arbat bin Rabi'ah. Jadi ada dua orang, Amir bin Tufail sama Arbat bin Rabi'ah. Atayan Nabi sallallahu alaihi wasallam, keduanya mendatangi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Amir berkata, ila man tad'una ya Muhammad. Muhammad, kamu itu ngajak kami kepada siapa sih? Dan enggak kelihatan soalnya, kamu ngajak kami kepada siapa? Lalu faqala ilallahi ta'ala, saya ajak kamu ke Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala Arbat, qala, masih si Amir nanya, sifhulana am min dhahabin am min fiddatin am min hadidin am min khashabin. Ya udah kalau gitu jelaskan, Tuhan kamu tuh terbuat dari apa? Emas, perak, besi, kayu. Tuhan dari kayu, makan rayap selesai. Aduh, otaknya jahiliyah ya. Fanazalat hadhihi surah, turunlah surat Al-Ikhlas ini. Wa ahlakallahu ta'ala Arbat, yang datang kan dua tuh. Nah, Arbat itu matinya bisa'iqah, kesambar petir. Gara-gara nanya begitu sama Nabi Muhammad. Sementara Amir bin Tufail bitta'un, kena COVID-19. Iya, kena wabah ta'un. Kalau sekarang COVID ya. Nah, matinya itu. Wakila, itu yang pertama ya, yang nanya orang musyrik. Wakila, dan dikatakan bisa babi su'alin nasoro, yang nanya bukan orang musyrik tapi orang Nasrani ya. Ruwiya an Ibni Abbas, diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala qadima wifdu Najran, datang utusan dari Ethiopia, Najran, yang Nabi pernah sahabat-sahabat Nabi 70 orang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib ke sana. Hijrah yang pertama ke Habasyah Ethiopia itu ketemu dengan Najran, komunitas Kristen Najran. Faqalu siflana rabbak amin zabarjat au yaqut au dhahab au fiddah. Pertanyaannya sama, apakah terbuat dari batu mulia, batu yakut? Ini kalau ini batu Yaman. Batu apa, Bu? Yaman. Ini pengetahuan juga ya, selain pamer. Warnanya apa, Bu? Ini warnanya apa batu? Bukan, merah. Ibu, makanya. Yang tahu Pak Wasil. Pak Wasul. Oh iya. Batu bagus makanya. Ya sekali-kali promosi batu ya Bu ya. Boleh.
Ya, Tuhanmu dari batu yakut atau zahab atau fiddah. Kalau yakut ingat Menteri Agama. Faqala inna rabbi laisa min syai'in. Nabi bilang, Tuhan saya itu enggak terbuat dari sesuatu pun. Kenapa? Li'annahu khaliqul asya. Karena sesungguhnya dialah yang menciptakan sesuatu itu. Kok tercipta dari sesuatu? Fanazala qul huwallahu ahad. Qalu huwa wahid wa anta wahid. Oh, jadi Tuhan kamu itu satu. Kata orang Nasrani, apa bedanya? Tuhan satu, kamu satu. Kamu kan Muhammad satu kan? Tuhan satu. Apa bedanya? Nabi jawab, qala laisa kamitslihi syai'un. Iya, Allah itu satu, tapi nggak sama dengan apapun. Beda, ya, mukhalafatun. Alhamdulillahirabbil alamin. Yahdikumullah. Nah, terus tenang aja Bu, ini flu biasa. Oh, curiganya COVID. Ya. Udah lewat, Masya Allah. Sudah. Zidna minas sifah. Kata orang Nasrani, ya udah, cirinya apa Tuhan kamu yang satu yang beda dengan yang lainnya itu? Faqala Allahus Samad. Allah itu as-Samad. Faqalu wa mas Samad. Samad itu apa? Bukan Ustaz Abdul Somad ya. Kan UAS. Samad itu apa? Faqala alladhi yasmadu ilaihil khalqu fil hawaid. Yaitu tempat bergantungnya semua makhluk tentang kebutuhan mereka masing-masing. Nah, jadi as-Samad itu tempat kita menggantung. Jadi kalau baca qulhu, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus Samad. Kata guru saya Ki Haji Zainal Abidin Nawir, ketika mengucapkan Allahus Samad, hati kita langsung bilang, ya Allah, saya pengen ini. Ibu pengen apa? Kalau bapak nggak boleh, pengen kawin lagi ya. Allahus Samad, saya pengen kawin lagi. Wah, langsung ditolak sama Allah. Iya, kecuali ibunya udah meninggal, boleh ya. Kalau masih ada janganlah ya. Tahan Pak Teguh, tahan. Ya nanti ternyata kita duluan yang lewat, ya kan? Bukan istri duluan. Iya. Kan karambol Pak, main karambol itu kan bolongannya di sebelah sini, bukan di sini. Iya. Nah, terus apa kata Imam Nawawi ini? Faqalu zidna. Terus apa lagi selain as-Samad? Faqalu fanazala lam yalid wa lam yulad. Lam yalid kama waladat Maryam. Allah itu tidak melahirkan sebagaimana Maryam melahirkan, walam yulad, dan tidak dilahirkan kama wulida Isa sebagaimana Isa dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sekufu, yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala sesuatu pun. Ai laisa lahu nadhirun min khalqi. Dah, ini pendapat yang kedua. Jadi yang tanya orang Nasrani. Yang ketiga, qala Dhahhak wa Qatadah wa Muqatil. Ada sahabat tabi'in Dhahhak, Qatadah sama Muqatil bilang begini, ja'a nasun min ahbaril yahud ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang kepada kami beberapa orang dari pendeta-pendeta Yahudi. Jadi yang nanya itu pembesarnya Yahudi. Apa pertanyaannya? Qalu siflana rabbak la'allana nu'minu bika. Tuhan kamu tuh kayak apa? Coba ceritain, siapa tahu kami iman. Nih, bedanya orang Yahudi gini nih. Ada siapa tahu kami iman. Kalau yang tadi-tadi kan nggak ada. Dia bilang siapa tahu kami iman. Makanya apa? Orang munafik itu kebanyakan dari orang Yahudi. Ya karena itu suka ngasih manis-manis gitu kan, nggak taunya nipu. Belakangnya gitu. Hati-hati makanya. Fa innallaha ta'ala anzala sifatahu fit Taurah. Karena Allah dia ngomong gini, karena Allah menurunkan sifat-sifatnya, menjelaskan sifat-sifat Tuhan di dalam Taurat. Jadi kan dia baca itu Taurat. Ya. Faqala, maka kemudian fa akhbirna min ayyi syai'in huwa.
Masih nanya lagi. Kasih tahu kami, dari apa dia? Huwa wa hal ya'kul wa yashrab. Dia makan apa minum? Dia makan enggak? Minum enggak? Kemudian waman warasa, waman warisa, waman yarithuhu. Siapa yang mewariskan dan siapa yang mewarisinya? Artinya dia anak siapa? Dia punya anak apa enggak? Anaknya siapa? Fanazalat hadhihi surah, dan turunlah ayat ini. Jadi pertanyaannya panjang, orang Yahudi itu biasa ngeyel kan gitu. Tanya, Tuhan kamu terbuat dari apa? Makan apa minum? Makan apa minum? Tuhan makan. Iya, Tuhan tuh, kita ini sekarang lagi takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlak dengan akhlaknya Allah. Apa? Enggak makan, enggak minum, enggak berhubungan suami istri. Ini Allah. Kita lagi satu frekuensi dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Nabi Isa sama Ibunda Maryam itu, apa bukti mereka bukan Tuhan? Kata Al-Quran sederhana, kana yakulanit to'am, dua-duanya makan. Iya, maka bukan Tuhan, udah pasti. Tuhan makan gorengan, lontong. Iya, lontong. Tuhan kolesterol. Enggak. La yakulu wa la yashrabu. Nah, sekarang amma antakuna idhafiyatan, imma wa sifatullah ta'ala, sifat Allah itu imma antakuna idhafiyatan wa imma antakuna salbiyatan. Sifat Allah itu ada yang namanya idhafiyah, ada yang namanya salbiyah. Yang idhafiyah faqaulina alimun, qadirun, muridun, khallaqun. Sifat-sifat Allah maha mengetahui, maha kuasa, maha menghendak, dan seterusnya, itu sifat apa namanya? Idhafiyah. Sifat yang memang melekat bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma salbiyah faqaulina laisa bijismin, laisa bijauharin, wala bi'ardin, ya. Sifat Allah yang sifatnya zat Allah, salbiyah namanya, bahwa Allah itu tidak terbuat dari emas, tidak terbuat dari batu permata, tidak terbuat dari materi, dan seterusnya. Wa dzalika li'anna Allah ta'ala huwa alladhi yastahiqqul ibadah. Allah itu satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, yang untuk disembah. Satu-satunya yang berhak disembah. Makanya kalau ulama menerjemahkan la ilaha illallah, itu kalimatnya begini: la ilaha ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Nggak berhak yang lain disembah. Kenapa? Satu, katanya, karena wastihqaqul ibadah laisa illa liman yastabidda bil ijad. Yang berhak untuk disembah itu adalah zat yang otoritas, yang otoriter untuk mengadakan. Dia satu-satunya yang bisa mengadakan, ijad. Ya, kita ini semua kan diadakan. Nggak mungkin ada dengan sendirinya, seling nggak mungkin. Diadakan. Nah, yang mengadakan itu Allah, yang wujud Allah. Kita semua maujud, diadakan. Jadi tauhid kita itu yang pertama apa? Mengimani, meyakini bahwa Allah itu ada, wujud. Selain Allah tidak ada. Itu selain Allah nggak ada. Kita ada? Nggak ada. Allah itu ada sebelum kata ada itu ada. Iya, Allah itu ada sebelum kata ada. Allah itu tetap ada meskipun tidak ada. Iya, Allah itu ada meskipun tidak ada. Ada, nggak ada, Allah tetap ada. Itu penting. Iya, nggak apa-apa, agak pusing dikit. Masih pagi, tenang ya. Nah, lagi. Dan fal istibdadu bil ijad, yang mampu mengadakan itu la yahsulu illa liman kana mausufan bil qudrati tammah wal iradati nafidah wal ilmil muta'alliqi bi jami'il ma'lumat minal kulliyat wal juz'iyat. Yang bisa mengadakan itu hanya zat yang memiliki kekuasaan yang sempurna,
Kalau kekuasaannya nggak sempurna, nggak bisa. Pak, kita punya kuasa, punya. Sempurna nggak? Enggak. Kalau ibu bilang enggak, udah enggak. Ya, ibu punya kuasa, punya. Tapi kalau bapaknya bilang enggak, enggak. Iya. Iya. Saya kemarin jalan-jalan. Terus ada sarung bagus. Istri langsung, ini beli. Saya bilang, enggak. Ini bagus. Iya, ini beli. Enggak. Dia punya kuasa, dia pegang ATM, pegang, ya kan? Dia pegang. Ayo saya bilang, enggak. Sama. Ketika saya yang bilang, saya mau ini, istri bilang, enggak. Ini bagus loh, bentuknya lurus. Kan kamu udah kurus. Nah, saya udah kurus bu, gitu. Karena tiap pagi jalan. Iya langsing. Ini bagus, ini motifnya bagus. Istri saya bilang, enggak. Ya udah. Jadi kita itu punya kuasa yang tidak sempurna. Sementara Allah kuasanya sempurna dan iradatnya nafidah. Kehendaknya itu pasti terlaksana. Pasti terlaksana. Sementara kehendak kita itu tadi, ibu pengen apa belum tentu terlaksana. Bapak udah pengen banget sampai sekarang nggak terlaksana. Iya. Iya. Nah, dan yang ketiga, yang bisa mewujudkan sesuatu itu syaratnya satu, kuasanya sempurna, kehendaknya terlaksana. Yang ketiga, dia punya pengetahuan yang menyeluruh kepada seluruh makhluknya, baik pengetahuan yang sifatnya global maupun pengetahuan yang sifatnya rinci. Allah tuh tahu sel-sel darah di tubuh kita, tahu banget. Tahu. Yang global tahu. Makanya Pak, kita itu minta dihisabnya hisab yang mudah. Rabbi hasibni hisabai yasiro. Rabbi hasibni hisabai yasiro. Ya Allah, hisablah kami dengan hisab yang mudah. Hisab yang mudah itu gimana? Hisabnya jangan rinci, tapi global aja. Oh, sudah sholat. Mintanya gitu, jangan dirinci. Wah, kalau dirinci bahaya kita Pak, bahaya. Dirinci takbirnya, fatihahnya, rukuknya, sujudnya. Waduh, jangan. Nggak jadi amal itu nanti catatannya. Iya, maka diciptanya global. Yang penting udah ibadah, alhamdulillah. Rabbi hasibni hisabai yasiro. Itu maksudnya ya. Dah. Lalu wal muradu minal ahadiyah, dan yang dimaksud keesaan adalah kaunutil kal haqiqah fi nafsiha mufradah munazzahah an anha'it tarakib. Adanya semua itu, kehendak Allah, kekuasaan Allah itu satu, tidak tidak tersusun dari susunan-susunan. Kalau kita kan tersusun dari kepala, tangan, kaki, ada tarkibnya, ada jasad, ada ruh. Kalau Allah tuh enggak, ahad, had, betul-betul esa. Kayak apa? Wallahu a'lam bishawab, kita nggak tahu. Dah, itu qul huwallahu ahad. Allahus samad ay as-sayyidul masmudu ilaihi fil hawaij, yaitu Tuhan yang kepadanya bergantung semua kebutuhan. Wa qala Ibnu Mas'ud wad-Dhahhak, berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, wad-Dhahhak dan Imam ad-Dhahhak, as-samadu huwa sayyidul ladzi qad intaha su'daduhu. As-samad adalah Tuhan yang kepadanya lah berakhir ketuanan. Jadi tuan-tuan, di atas kita ada atasan, atasnya lagi ada atasan, terus berakhirnya ke Allahu as-samad. Itu namanya Allahus samad. Wa qila, dikatakan juga as-samadu huwallazi laisa fawqahu ahad, yang di atasnya enggak ada lagi. Fala yakhafu min fawqihi wa la yarju min tahtihi. Ya, jadi enggak ada yang dikhawatirkan di atas Allah, enggak ada. Kenapa? Karena enggak ada di atas Allah, udah enggak ada. Allah paling atas. Turfa'ul hawaiju ilaihi, semua kebutuhan makhluk Allah, bukan hanya kebutuhan manusia, kebutuhan makhluk Allah itu ke Allah dipanjatkannya. Di dalam hadis
Nabi SAW bersabda, lau anna insakum wa jinnakum, ya, seandainya semua manusia, semua jin, qamu ala sa'idin wahidin, kumpul di satu lembah, kemudian minta sama Allah, lalu Allah kabulkan semua hajatnya, itu apa kata Nabi? Itu bagaikan jarum, kal mikhyat idza udkhila fil bahr, seperti jarum dimasukkan ke samudra, dimasukin, seret, diangkat. Nah, yang ketarik itu air yang ada di jarum itu semua kebutuhan yang sudah terpenuhi jin dan manusia. Sementara samudra ini milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu maha kaya. Kita itu bekerja sama yang maha kaya. Masa iya miskin? Bu, ibu, masa iya miskin? Kalau ibu kerja di Google aja kaya kok. Iya, ibu kerja di Lipo Bank ya Pak Teguh ya. Kaya, udah nggak ada. Apa gantinya? Lipo Group. Kaya, masa kerja sama Allah nggak kaya? Ya, makanya doa di Ramadan ini, ya Allah, jangan jadikan saya kaya. Iya, jangan jadikan saya kayak gini-gini aja. Dari dulu gini aja. Ibadahnya nggak berubah, muamalahnya nggak berubah, ekonominya nggak berubah, sosialnya nggak berubah. Ya Allah, ubah dong. Minta di Ramadan ini ya, minta supaya berubah. Buktikan nanti setelah Ramadan, yakin Allah merubah gitu loh. Jangan ragu-ragu. Ah, kayaknya masa iya sih. Jangan masa iya. Kalau kita masa iya, itu tauhidnya bermasalah. Loh iya, kita kan harus yakin bahwa Allah itu Razzaq, Allah itu Wahhab, Allah itu Mannan, Allah itu Fattah. Namanya banyak banget. Allah itu Ghani, Mughni. Ya kan? Allah itu Razzaq, maha memberi rezeki, Wahhab, maha memberi anugerah, Mannan, maha memberi. Apalagi tadi? Fattah, maha membuka, Mughni, maha mencukupkan, mengkayakan. Masa iya saya nggak berubah ya Allah? Tentu berubahnya nggak kelewat jauh dari punya duit 1 juta terus punya duit 1 triliun, ya nggak mungkin. Iya, nanti kaget. Iya, dari 1 juta punya 100 juta, ah cakep, ya kan? Dari punya 10 juta punya 1 miliar, cakep. Amin gitu, iya. Pokoknya minta dan yakin. Insya Allah sebelum Ramadan tahun depan udah berubah gitu. Syukur-syukur persis setelah Ramadan langsung berubah. Allahumma amin. Doanya apa? Ya kan minta dirubah, doanya apa? Allahumma ya muhawwilal ahwal hawil halana ila ahsanil hal. Ya, udah hafal? Ada yang udah, ada yang belum ya. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawil halana, saya tulis gede nih, ila ahsanil hal. Ya Allah yang maha merubah keadaan, ubahlah keadaan kami ke keadaan yang lebih baik. Sambil diangan-angan, ya Allah saya pengen berubah ininya. Ya Allah, selama ini saya gampang ngamuk. Iya, suami ini dikit ngamuk,
anak ini dikit ngamuk, ya. Bapaknya ngamukan, ya Allah, suami saya kok 5 tahun ini ngamukan. Kenapa ya Allah? Yesus. Lah. Oh iya, nah itu ini amalan praktis. Amalan praktis ini. Khusus ketika ibu bapak buka dompet. Buka dompet. Makanya di dompet itu nggak boleh nggak ada duit kalau kata orang dulu. Harus ada duitnya selembar, harus ada. Iya selembar. Jangan nggak ada. Tapi sekarang kan pakai ATM ya. Nah di dompetnya harus ada ATM. Ketika buka dompet baca ya Hannanu ya Mannanu ya Fattahu ya Razzaqu ya Ghaniyyu ya Mughni 3 kali. Ya. Ya Hannanu ya Mannanu ya Fattahu ya Razzaqu ya Ghaniyyu ya Mughni. Insyaallah nanti nggak kekurangan duit. Lebih sih enggak. Tapi cukup. Lu enak lu cukup itu, mau beli mobil ada, mau beli motor ada, itu cukup. Nah. Terus waqala Qatadah, Imam Qatadah berkata as-samadu, yang dimaksud as-samad adalah al-baqi ba'da fana'i khalqi. Yang maksud as-samad itu adalah yang hanya dia yang tersisa di saat yang lain-lainnya sudah binasa, sudah hilang, fana. Walladzi la ya'kulu wa la yashrabu, yang tidak makan tidak minum, wa huwa yut'imu wa la yut'am, justru dia yang memberi makan tidak diberi makan. Bu, ini buat bapak, bukan ibu. Pak, jangan sekali-kali kita bilang sama anak istri kita kalimat ini, kalau nggak ada saya kalian makan apa? Jangan. Kenapa? Karena yang ngasih makan anak istri kita Allah lewat kita. Artinya apa? Justru ketika bapak bilang kalau saya udah mati nanti makan apa? Ibunya bilang aja, tenang aja Pak, saya cari yang lebih kaya, suami yang lebih sejahtera, jadi saya makannya pasti terjamin. Jangan-jangan selama ini rezeki anak istri kita itu seret, ya karena kita. Masih ingat ya? Saya kasih tahu, kita itu laki-laki Pak, talang rezeki Allah kepada anak dan istri kita. Kalau talangnya bocor, yang sampai ke sini sedikit. Kalau talangnya kotor, yang sampai ke sini kotor. Kalau talangnya mampet, penuh sampah, yang nggak sampai ke sini. Jadi kita harus bersih yang laki-laki nih. Ya, harus banyak istighfar dibanding ibu-ibunya. Ibu-ibu seneng. Maksudnya bapak-bapaknya dibantuin. Pak, bangun Pak, malam yuk kita sholat gitu. Hah? Oh kebalik. Ya, kita itu seperti talang. Jadi jaga, jangan sampai kotor. Ya, jangan sampai kotor. Dah. Terus waqala Ibn Kaisan, waqala Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab berkata radhiyallahu an, yang dimaksud as-samad adalah wa huwa alladzi la yamut, yang tidak mati. Wala yuritsu lahu wala yuris, dan tidak mewariskan, enggak ada siapa-siapa di atasnya, ya. Bahkan walahu mirathus samawati wal ard, justru Allah Subhanahu wa taala pemilik yang mewariskan langit dan bumi ini, ya. Waqala Ibn Kaisan, berkata Ibn Kaisan, huwallazi la yusafu bi sifati ahad, yang dimaksud as-samad adalah, kata Ibn Kaisan, tidak disifati dengan sifat seseorang pun, sesuatu pun, pokoknya sifatnya beda. Qala Muqatil bin Hibban, huwallazi la aiba fihi, Allah itu enggak ada cacatnya sama sekali, enggak ada kekurangannya sama sekali, Allah itu sempurna. Itu harus yakin kita. Enggak, Allah enggak mungkin begini, Allah enggak mungkin
Gitu, Allah nggak mungkin kekurangan, nggak mungkin. Ya. Lam yalid, ay lam yasdur anhu walad, tidak melahirkan, jadi tidak ada anak. Kenapa? Lam yunajisuhu syai'un, lam yujanisu syai'un, karena Allah tidak berhubungan dengan sesuatu pun. Walam yulad, dan tidak dilahirkan, ay lam yasdur an syai'in listihalati nisbatil adam ilaihi ta'ala sabiqan wa lahiqan. Enggak ada, karena sebelum Allah enggak ada, hanya Allah yang ada. Jadi lahir dari mana? Enggak. Walam yakul lahu kufuwan ahad, ay lam yusyakilhu, lam yusyakilhu ahad min sahibatin wa ghiriha. Allah itu tidak punya istri, tidak punya pasangan. Fayamtani'u ayyakuna syai'un minal mawjudat musawiyan lahu ta'ala. Maka enggak mungkin ada yang maujud ini sama dengan Allah. Sebanding aja enggak, apalagi sama dengan Allah. Ya. Lalu summal ayatul ula, ayat yang pertama, qul huwallahu ahad, itu tubtilu madhabas sanawiyah al-qairina bin nuri wal zalamah wan nasara fit tatslits was saibina fil aflaq wan nujum. Qul huwallahu ahad itu membatalkan keyakinan bahwa Tuhan itu dua. Siapa itu? Zoroaster, ada Tuhan kegelapan, ada Tuhan cahaya. Ahura Mazda itu dulu membatalkan yang dua, apalagi yang tiga, apalagi yang banyak. Yang tiga siapa? Nasrani, ya kan? Yang banyak siapa? Sobiin, Tuhan tuh bintang-bintang. Oh, bintang ini, dewa ini, dewa ini, dewa ini. Oh, banyak. Satu, Allah itu cuma satu. Itu ayat pertama. Ayat kedua, wal ayatu tsaniyah tubtilu madhhaban asbatat khaliqan siwallahi ta'ala li'annahu law wajada khaliqun akhar lama kana al-haqqu masbudan ilaihi fi talabi jami'il hajat. Ayat yang kedua, Allahus Samad itu membatalkan bahwa ada pencipta selain Allah yang dimintai sesuatu. Ada. Kalau yang Tuhannya dua, kita minta sama yang ini nggak boleh? Hah? Nggak jadi. Tuhan itu cuma satu. Wal ayatu tsalisah, ayat yang ketiga, tubtilu madhhabal yahud fi Uzair ibn Allah, Uzair wan nasara fil masih wal musyrikin annal malaikah banatullah. Ayat yang ketiga itu membatalkan keyakinan bahwa orang Yahudi Uzair anak Allah, keyakinan anak Nasrani Isa anak Tuhan, keyakinan orang musyrik malaikat itu putri-putri Tuhan. Batal semua dengan lam yulad, Allah tidak, lam yalid walam yulad, Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Dan ayat yang keempat, tabtulu madhabal musyrikina hina ja'alul asnama syuraka lahu ta'ala. Dan ayat yang keempat itu membatalkan semua keyakinan orang musyrik yang menganggap berhala-berhala itu bisa mengabulkan, atau berhala-berhala itu sejajar dengan Tuhan. Ya. Dah, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itulah kenapa dinamakan surat Al-Ikhlas. Kenapa? Karena dia mengosongkan selain Allah. Yang ada hanya Allah, yang esa cuma Allah. Dia disebut juga dengan suratul tauhid. Surat Ikhlas, surat tauhid. Penutup. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna likulli syai'in nuran wa nurul Qur'ani qul huwallahu ahad. Segala sesuatu ada cahayanya, dan cahaya Al-Qur'an qul huwallahu ahad. Wa rawa annahu sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjida fasami'a rajulan yad'u wa yaqulu as'aluka ya Allah ya ahad ya samad man lam yalid wa lam yulad ya man lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Faqala ghufranak atau ghufirolaka thalatha marrat. Suatu saat Rasulullah masuk ke masjid, ada orang lagi doa. Doanya begini, ya Allah, saya meminta, Allahumma as'aluka, ya Allah saya meminta, ya ahad, wahai zat yang esa, ya as-samad, wahai zat yang
kepadanya bergantung semua kebutuhan. Ya man lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia minta ini. Apa kata Rasulullah? Ghufiralaka, ghufiralaka, ghufiralaka. Diampuni kamu dosanya, diampuni dosanya. Ya, maka guru saya sering nyebut guru saya ya memang begitu ya. Kiai Haji Zainal Abidin Munawwir itu kalau doa pasti Alhamdulillahirabbil alamin. Terus salawat munjiat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tunjina. Terus bilang gini, Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad antaghfira lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li ikhwanina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka afuwun ghafur. Itu doa. Habis itu baru yang lain ya. Nanti saya kirim ke Pak Tri supaya dibagi ya. Terus kata Nabi SAW, wa an Sahal bin Sa'ad, dari Sahal, dulu namanya So'ab. So'ab itu sulit, diganti sama Nabi jadi Sahal. Sahal itu gampang. Ya, Nabi itu kebiasaan ganti nama. Dan gak apa-apa. Jadi kalau ibu-ibu bapak namanya itu gak beres, ganti. Saya punya teman namanya Jimmy. Oh, keren kan? Jimmy. Tetapi KTP-nya apa? Rojimin. Rojim itu kan setan. Syaitoni rojim. Dikiranya dari Al-Quran terus bagus. Diganti sama Mbah Ali, Rahimin. Titiknya dihilangin. Jadi bagus. Nah itu ya. Jadi kalau ada yang namanya misalnya apa? Tapi namanya bagus-bagus Bapak Ibu. Ya, amin. Nah, nama Tuhan. Ya. Dari sahabat Sahal bin Sa'ad, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa syaka ilaihil faqr. Ada seorang laki-laki menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam ngadu, "Ya Allah, ya Rasul, saya enggak punya duit. Saya enggak punya duit." Iya. Faqala, Nabi kemudian bilang, ini dari kiai saya juga nih, dari Kiai Dalhar. Saya punya kiai 3 Dalhar, Kiai Dalhar Sya'rani, Kiai Dalhar bin Munawwir, lalu Kiai Dalhar Gunung Pring, Watu Congol, Magelang. Makanya anak saya yang kedua saya namai Dalhar. Kalau ditanya artinya apa? Nggak tahu. Tapi saya pengen anak saya mudah-mudahan seperti guru-guru saya itu, Kiai Dalhar itu. Amin ya Rabbal alamin. Diamini Pak Bu. Ibu nih kalau doa sendiri amin, kalau buat orang lain enggak. Pelit. Enggak ya Hasan. Orang ini kemudian apa kata Rasul ketika ngadu? Maqala idza dakhalta baitaka, kalau masuk rumah fasallim. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau ada orang. Kalau enggak ada orang, in kana fi ahad fa illam yakun fihi ahad fasallim ala nafsik. Kalau enggak ada orang, salamnya gimana? Assalamu alaina wa ala ibadillahis. Baru tahu. Ya. Alhamdulillah ngaji, jadi tahu. Jadi kalau ada orang kita ucapkan assalamualaikum. Tapi kalau nggak ada orang, assalamu alaina wa ala ibadillah. Lalu baca faqra, kemudian baca qul huwallahu ahad marratan wahidah, 1 kali. Dah, masuk ke rumah, pokoknya tiap masuk ke rumah ucapkan salam, baca qul hu 1 kali. Maka apa? Fa fa'ala rajulu, orang ini melaksanakan. Dipraktekkan perintah Rasul itu. Apa yang terjadi? Fa'adirillahu alaihi rizqan hatta afadha ala jirani. Maka Allah Subhanahu wa taala deraskan rezekinya. Yang tadinya cuma setetes-setetes, hujan deras. Sampai apa? Ngeluber ke tetangganya. Jadi bukan hanya dia, tetangganya juga. Saya dapat dari guru saya Kiai Dalhar, bukan 1 kali baca kulhunya, 3 kali. Dan ceritanya bukan ngadu nggak punya duit, tapi ngadu punya utang. Ditanya sama Rasul, kan dulu utang itu pasti emas, ya, karena mata uangnya emas. Rasul nanya,
apakah utang kamu sebesar gunung Uhud itu emasnya? Enggak ya Rasul, enggak segitu-gitu juga, enggak, tapi utang saya banyak. Oke, masuk rumah, salam. Kalau ada orang, kalau nggak ada orang, salam kepada dirimu sendiri, assalamualaikum, lalu baca qul hu 3 kali. Beberapa hari kemudian orang itu datang ke Nabi. Tampangnya udah cerah, udah nggak neraka lagi, ya, udah surga. Senang datang ke Rasul. Ya Rasul, alhamdulillah, utang saya sudah lunas. Utang tetangga saya juga saya lunasin. Apa dari hadis itu? Maksudnya dua. Jadi nanti kalau terkabul jangan dimakan sendiri. Awas, kalau terkabul jangan makan sendiri. Misalnya niatnya mau bayar utang, bayarin utang tetangga. Kebetulan cicilannya Alphard. Cicilannya Pak Jero. Waduh. Enggak ya. Tetangga yang utang makan. Nah. Terus wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dan dari sahabat Abu Hurairah annahu sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah SAW bersabda, man qara'a qul huwallahu ahad ba'da salati subhi, setelah salat subuh. Sekarang nih isnatai asyara marratan, 12 kali baca qul hu 12 kali, faka'annama qara'al qur'ana 4 marrat, maka dia seakan-akan membaca Al-Quran 4 kali. Karena 3 kulhu sama dengan 1 Quran. 12 kulhu berarti 4 Quran. Tapi ya jangan bacanya niatnya gitu. Saya kan udah baca hari ini 4 kali hataman Quran loh. Karena baca kulhu 12 kali. Wah, kacau. Apa kata Nabi? Kana afdalu ahlil ardi yauma idzin idza taqwa, maka pada hari itu dia menjadi hamba Allah, orang yang paling afdal di muka bumi, orang yang paling utama di muka bumi, idza taqwa, apabila dia bertakwa. Terakhir, waruya annahu sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man qara'a qul huwallahu ahad fi maradhihi alladhi yamut, siapa yang baca kulhu ketika dia sakit, yang sakitnya itu kemudian mengantarkan dia pada mati, sakit terus meninggal, banyak kan begitu. Allahumma mudah-mudahan kita enggak ya, meninggalnya enggak pakai sakit, enggak pakai musibah, enggak pakai apa-apa, meninggalnya lagi tiduran terus manggil anak istri, sini semuanya kumpul, ini kayaknya malaikat mau jemput, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, meninggal. Nah, mudah-mudahan gitu meninggalnya ya. Nah, siapa yang baca kulhu waktu dia sakit, maka lam yuftan fi qabri, di kuburan gak disiksa. Wa amina min daghdatil qabri, dan di kuburan dia aman dari himpitan kuburan yang sempit itu. Wa hamilathul malaikah bi akaffiha hatta tujizu minas sirati ilal jannah. Terus malaikat gendong dengan tangannya, kita digendong sampai melewati sirat. Enak banget, sampai ke surga. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah. Siapa yang ada yang mau nanya? 5 menit. Buya Asri, silakan Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang menarik tadi Ustaz. Betul, saya baru pertama kali tadi dapat ilmu bahwa yang pertama kali ditanya itu tentang Nabi Muhammad. Jadi saya lalu terpikir, kebetulan tadi malam begitu pulang dari tarawih, saya buka YouTube itu Maulana Habib Lutfi lagi menjelaskan masalah Nur Muhammad. Jadi langsung saya menek, kira-kira wah ini mungkin ada benarnya ini yang pertama kali kita ditanyakan tentang Muhammad dulu. Nah, cuman pertanyaan saya, kalau tadi malam saya mendengar penjelasan dari Habib Lutfi itu Nur Muhammad itu yang pertama kali diciptakan oleh Allah. Karena di YouTube itu banyak juga yang menyangkal katanya yang diciptakan itu ada yang bilang kalam, ada yang bilang itu aras dan sebagainya. Katanya dalil
dalil yang mengatakan Nur Muhammad itu katanya lemah katanya. Mohon penjelasan dari Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua yang bisa saya jawab di situ. Yang pertama, betul bahwa hadis riwayat Jabir tentang awal yang diciptakan itu adalah Nur Muhammad itu lemah, betul. Tapi jangan lupa hadis yang riwayatnya Jabir itu dikuatkan oleh riwayat-riwayat yang lain. Sehingga apa? Hadis ini nggak jadi lemah tapi naik derajatnya jadi hasan li ghairi. Iya. Nah, yang kedua, masih yang pertama. Jangankan yang hasan li ghairi, yang dhaif saja itu biasa dijadikan hujjah oleh ulama. Biasa. Kalau nggak percaya, baca Sahih Bukhari. Imam Bukhari itu bab paha adalah aurat itu berhujjah dengan hadis yang dia nyatakan dhaif, bukan dia nyatakan sahih. Imam Bukhari. Jadi kalau dia membantah, oh itu kan hadisnya lemah. Oke, Imam Bukhari pakai lemah, situ bantah dong Imam Bukhari. Iya, kita nggak perlu pakai sarung, celana pendek aja. Kenapa? Karena hadis yang sahih Nabi kelihatan pahanya. Suatu kali pernah kelihatan paha dan sentuhan sahabat Anas. Tapi apa kata Imam Bukhari? Haditsu Anas asnad. Iya, hadisnya Anas itu asnad, lebih sahih. Tapi haditsu Jurhud ahwat. Hadisnya Jurhud itu lebih hati-hati. Maka Imam Bukhari membabkannya babul fakhidhu minal aurat. Bab paha adalah aurat. Tuh, itu Imam Bukhari. Jadi soal hadis itu lemah, gampang membantahnya. Kenapa? Karena menggunakan hadis lemah di kalangan ulama-ulama besar nggak apa-apa, selama bukan urusan halal haram, nggak masalah. Yang nggak boleh itu kalau hadisnya sangat lemah atau palsu. Nah ini yang nggak boleh. Kalau lemah, apalagi ada riwayat lain yang menguatkan, dia naik derajatnya. Nah, yang kedua, setiap masalah itu pasti ada pendapat-pendapat yang berbeda. Jadi kan banyak nih pendapat. Kita pilih yang mana? Kata Nabi, nanti sesudah kalian fasayarah ikhtilafan katsira. Kamu tuh bakalan ketemu sama perbedaan pendapat yang banyak banget. Maka ikuti ulama. Karena ulama itu pewaris Nabi. Gitu aja, Pak. Nah, yang kita anggap ulama siapa? Kan gitu. Ya ulama pewaris Nabi itu yang secara sanad sampai ke Nabi. Apalagi bukan hanya secara sanad, secara darah sampai ke Nabi. Udah darahnya sampai, sanadnya sampai. Ya sudah. Apalagi? Ya misalnya yang bicara kok Habib Lutfi, ya udah beliau bersanad, berguru dan berdarah. Kan ada yang hanya berdarah, ada yang hanya bersanad. Ini lengkap, seleb, ya udah ikuti saja. Saya kira itu Bu ya. Baik, Bapak Ibu-ibu. Oh, ya. Sebutan kafir bukan Allah yang menciptakan. Apa? Kafir. Kan Allah yang menciptakan itu kan dari Allah kan. Ya. Sekarang jadi masalah. Ini yang benar-benar. Ini kalau ulama ngomongnya buat ngomong kafir karena di era globalisasi. Dan ini kan ciptaan Allah. Masa yang apa namanya membantah ini apa namanya Al-Quran dan sebagainya. Ya. Baik. Yang pertama, bahwa betul di dalam Al-Quran itu ada kata kafaro dan derivasinya. Yakfurun, kafirun, kafaru ada. Oke? Persoalannya adalah penggunaannya. Satu, di dalam Al-Quran Allah menyebut hei orang kafir itu cuma dua.
Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun sama ya ayyuhal kafirun la ta'tadzirul yauma. Besok di hari kiamat. Orang kafir, kamu nggak bisa lagi cari-cari alasan. Oke ya, berarti ada dua. Di akhirat sekali, di dunia disebut sekali. Yang di dunia yang disebut ya ayyuhal kafirun siapa? Semua orang kafir? Enggak. Yang dimaksud di situ itu cuma 4 orang. Siapa 4 orang itu? Ada namanya Al-Mughirah, ada namanya Al-Aswad, ada namanya Abu Jahal, ada namanya Abu Sufyan atau Abu Lahab, saya lupa. Pokoknya 4 orang. 4 orang ini dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak beriman. Makanya disebut qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Saya sekarang dan seterusnya tidak menyembah apa yang sekarang dan seterusnya kalian sembah. Sementara sahabat-sahabat lain yang tadinya menyembah berhala kemudian masuk Islam itu nggak termasuk di ayat ini. Paham nggak Bu? La a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang kalian akan sembah. Wala antum abiduna ma'abud, kalian bukan penyembah apa yang sekarang saya sembah dan terus saya sembah. Padahal besok kan ada yang berubah. Berarti ayat itu nggak termasuk Sayyidina Umar, nggak termasuk Hamzah, nggak termasuk Muawiyah, nggak termasuk sahabat-sahabat yang tadinya tidak menyembah Allah. Kalau yang tadinya tidak menyembah Allah itu masuk dalam ayat ini, berarti keliru dong ayatnya. Karena ayatnya bilangnya wala antum abiduna ma'abud wala ana abidum ma'abattum. Saya tidak menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Itu hanya berlaku untuk khusus orang-orang yang memang dipastikan kafir sampai mati. Belum mati kan? Iya, makanya dia dipastikan mati. Oleh siapa? Oleh Allah. Nah sekarang bisa nggak kita pastikan orang yang sekarang kafir sampai mati dia kafir? Jangan disebut kafir. Gitu maksudnya. Itu maksudnya. Bahwa sekarang kondisi mereka itu adalah kafaru, ingkar sama Allah. Iya. Sekarang dia kafir. Nanti Nabi sendiri bilang ada orang yusbihu mu'minan wa yumsi kafiron. Ada orang yang paginya iman, sore naudzubillah min dzalik kafir. Ada orang yang yumsi kafiran wa yusbihu mu'minan. Ada orang yang sorenya kafir, paginya iman. Urusan hidayah siapa yang mau? Siapa yang berani nolak? Kalau Allah sudah kasih, nggak ada yang berani nolak. Wahsy ngebunuh Sayyidina Hamzah. Hindun makan jantungnya Hamzah. Allah kasih hidayah. Sekarang kalau kita nyebut Wahsy sama Hindun apa? Radhiyallahu anhu sama radhiyallahu anha. Donald Trump. Siapa yang menjamin dia nggak masuk Islam? Ada yang menjamin? Nggak ada. Kalau Allah mau kasih siapapun, wah Pak nggak mungkin. Ya dulu juga Wahsy nggak mungkin. Dalam pandangan manusia nggak mungkin. Musuh Islam ngebunuh sahabat. Banyak banget yang mau ngebunuh Nabi bahkan. Iya. Jadi urusan hidayah urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan sembarangan, maksudnya begitu. Tapi bahwa beda antara orang mukmin dengan orang kafir jelas. Bedanya iman. Tapi kita nggak boleh. Kata Imam Syafi'i, jangan sombong sama orang kafir. Sebab apa? Hari ini dia bisa kafir, besok hari ini kita iman, besok naudzubillah min dzalik. Naudzubillah. Allahumma tsabbit qulubana ala dinik, ya Allah tetapkan saya dalam agamamu, amin ya rabbal alamin. Saya kira itu berarti Ya udah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limashayikhina wa li ahlina wa li jami'i ikhwanina minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahu innaka 'afuwwun ghafur. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil halana ila ahsanil hal bi rahmatika wa judika wa karamika ya rabbal alamin ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih ibu-ibu, mohon maaf lahir dan batin. Semoga puasa kita terus sampai akhir Ramadan, kecuali ibu-ibu yang memang harus haid. Kemudian ibadah kita mudah-mudahan tambah semangat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma fiqil aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.